Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan pelajari tentang integral tentu, ya. Tapi sebelum masuk ke integral tentu, kita akan coba pendahuluan terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah suatu daerah ya, di mana daerah ini di bawah kurva, nah dapat didekatkan atau diaproksimasi dengan menggunakan jumlah suatu persegi panjang di bawah kurva. Jadi kalau kita punya satu kurva, ingin berapa keluasan daerah ini, maka pendekatannya dengan bisa menggunakan penjumlahan luasan persegi panjang ini. Ya, kita lihat. Nah, setelah kita lihat aproksimasinya, luas daerah di bawah kurva bisa 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 atau 14 atau di sini 28 ya. Dari makin banyak persegi panjang yang digunakan, maka hasil aproksimasi makin mendekati luas daerah sesungguhnya. Ya, jadi kita bisa menggunakan berapakah kurva dari tersebut dengan pendekatan persegi panjang ya. Nah, misalkan kalau kita jumlahkan gitu ya dari 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kita gunakanlah sigma ya. Sigma itu adalah jumlah I-nya mulai dari 1 sampai hingga 50 ya I-nya. Nah, atau mungkin kalau kita menggunakan jumlah 1 tambah 2 tambah 2 per 5 3 per 10 ya 4 per 7, maka ini kan adalah apa namanya, istilahnya suatu UN-nya gitu ya, atau bahasanya rumusnya adalah I per I kuadrat tambah 1. Jadi mulai dari 1 ya, 1 per 1 tambah 1 artinya 2. Kalau 2 berarti 2 kuadrat, berarti 2 tambah 2 4 tambah 1 5 ya. 3 kuadrat 9 tambah 1 10. Nah, ini sigma menandakan jumlahnya dari mulai dari 1 sampai 5. Nah, kita lihat ya, kita perlu catat bahwasannya indeks jumlah itu dapat diganti dan tidak mengubah jumlahan, misalnya ya diganti dengan indeksnya I atau K atau J ya. Berarti kalau I berarti ini I, kalau K indeksnya berarti K, kalau J arti J, berarti sama ya. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 50. Nah, untuk teorema yang pertama adalah sifat linear dari jumlahan. Kalau kita lihat jika C itu adalah konstanta, teman-teman, maka C itu bisa dikeluarkan ya. Nah, jadi C sigma AI I-nya 1 sama I-nya mulai dari 1 sampai N, atau AI tambah BI boleh. Jadi sigmanya AI dulu dikerjakan, BI-nya juga dikerjakan, jumlahnya berapa, nanti bisa ditambah. Nah, atau mungkin AI dikurang BI berarti bisa sigma AI dikurang sigma BI ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah pembuktian bahwasanya ketika CA1 berarti CA1, CA2 dan seterusnya, C-nya dikeluarkan, maka misalkan C, nah ini sigma dari A1. Jadi boleh C dikali dengan sigma A1 mulai dari 1 sampai N. Nah, contoh teman-teman, kita punya sigma dari 1 sampai 25 ya. Di sini AI-nya adalah 30 dan sigma I-nya mulai dari 1 sampai 25, B-nya adalah min 15. Nah, hitunglah penjumlahan dari I1 sampai 25 di mana AI dikurang 2B1 tambah 2. Nah, mungkin kita lihat di sini, maka di sini I 25 AI1, di sini I 25 2B1, di sini I1 25 ya. Sigma AI1 sampai 1 mendekati 25 adalah 30 di sini ya. Untuk yang ini adalah B1 min 15. Sedangkan yang ini berarti bisa dilihat ini adalah 2 dikali dengan iya, oh ya berarti ini 2, lalu penjumlahannya ini kalau nggak salah ya sampai 25 ya. Berarti 2 sampai 25 dikali. Nah, ini didapat 30, ini 30, ya ini min 15, ya ini 2 dikali, ini kan bisa dikeluarkan ya, 2 kali dengan sigma ini 25, 10. Nah,
Atau mungkin kita punya suatu penjumlahan ya, sigma I-nya mendekati 1, N ya, AI 1 tambah 1 dikurang AI 1 dengan substitusi I-nya dari 1 hingga N dapat kita lihat di sini misalkan dimulai dari I-nya mulai dari 1 ya sampai N. Berarti kalau 2 mulai dari I1 berarti 1 tambah 1 kan 2, berarti A2 dikurang 1, A3 dikurang A2 dan seterusnya, berarti AN plus 1 berarti A1. Maka kita bisa gunakan di sini AI1 tambah N dikurang A1 berarti AN plus 1 dikurang A1. Jadi ini jumlah yang disebut dengan jumlahan runtuh, kolaps ya, karena menyisakan suku awal dan suku akhir saja. Nah, beberapa rumus jumlah khusus yang mungkin kita bisa lihat. Ini ada sigma, kalau C konstanta saja, ya mulai dari 1 sampai N, tinggal lihat berapa, berarti kan ini N kali C saja sebenarnya, N kali C saja. Jadi kalau tadi di sini ada 2, ya berarti 2 kali 25. Atau rumus khusus lagi, kalau ini 1, N berarti boleh N1 per 2, boleh. Kalau ini kuadrat, berarti N plus 1, 2N plus 1 per 6. Kalau ini pangkat 3, N plus 1 per 2 pangkat 2. Kalau ini 4, berarti N4, berarti N plus 1, 2N plus 1, 3N plus N, 3N kuadrat, ditambah 3N dikurang 1 per 30. Nah, ini kita punya jumlah sederhanakan K1, K plus 1, K min 1 ya. Kalau dikali berarti K kuadrat min 1, ini adalah K kuadrat. Nah, tadi K kuadrat tadi adalah N plus 1, 2N plus 1 per 6 ya. Ini adalah N ya. Maka dapatnya ini. N plus 1, 2N min 1 per 6 min N. Tinggal N-nya sampai berapa gitu ya kan. Nanti bisa dapat. Nah, atau juga mungkin kita lihat ada beberapa jeruk yang terdapat dalam piramida. Tumpukan jeruk tersebut kita bisa hitung. Ya, kalau ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini 1. Nah, nanti kan ini lagi 2 ya. 2 dikuadratkan lagi, ini 1, 2, 3, kuadratkan lagi 4 ya, 5, 6, 7 kan. Nah, dapat kan, atau mungkin I kuadrat, berarti I kuadrat I1 tambah 7. Nah, ini tinggal masukkan I kuadrat berarti 7. Nah, di sini tadi N plus 1 ya. Nah, ini N plus 1 ya, dan 2N plus 1 per 6 ya. Jadi 15, 2N plus 1 per 6 ya. Per 6 berarti dapatnya 140. Nah, atau pendekatan lain, luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat, di mana 0 sampai 2 pendekatan poligon. Jadi poligon yang digunakan dari beberapa persegi panjang ya. Pendekatan poligon dalam daerah yang diberikan membuat poligon dengan ketat. Jadi satu titik itu dari tiap potongan kurva tadi ya. Jadi ini mulai dari dx-nya, dari x1 min xi min 1 sampai x1 ke sini f-nya ini daerah f kali delta x ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa interval dari 0 sampai 2 hingga n-nya itu subinterval ya, di mana 2 per n. Masing-masing interval itu menjadi luas suatu persegi ya. Jika n-nya adalah persegi panjang, jadi terdapat n plus 1 di titik parsial tadi ya. Kita lebih jauh adalah x, delta x adalah 2n. Kalau x2 berarti 2, delta x-nya adalah berarti 2 4n, 3 berarti 6 per n. Maka dapatkan x min 1 adalah m1 delta x atau 2 n 1 per n. Nah, dari 1, 2, 3 sampai 6, kita dapat ini adalah x1 dikurang x1 min 1 ya. Ya, ini dapat x1 min 1 kuadrat lalu 2 per n. Ya, ini ya x1 kuadrat. Nah, ini adalah 2 per n ya. Ya, delta x itu. Maka kita dapat dari 4 min x1 kuadrat per n kuadrat ya, 2 per n. Ini dijabarkan lagi ya. Jadi 8n kuadrat min 1 min 1 kuadrat. Nah, jadi kalau kita lihat kan dapat ini ya, teman-teman.
seperti ini ya dapatnya ya sampai n sampai ke n 84 n pangkat 3 ini k kuadrat ya, boleh n 1 n 2 n. Nah, jadi boleh 4n per 4 per 3 n kuadrat, tinggal masukkan saja. Nah, untuk keluasan kurva y(x kuadrat pada interval 0,2 terdapat persegi panjang yang digunakan makin lama makin banyak ya. Tinggal pendekatan saja ketika ini, sehingga maka dapat 4 per 3. Nah, ini kalau untuk yang x kuadrat sampai 0 digunakan beberapa persegi, satu titik ke persegi memotong kurva ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini beberapa tugasnya. Itu saja untuk awalan ya, untuk penghantar dari penghaluan integral ya. Jadi integral itu sebenarnya penjumlahan. Itu saja.